Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada apa, Mbak? Oh, iya, gini, saya kan pesan barang dari Indo menuju ke sini yang saya lihat di Etsy itu kan. Nah, Pesen kalau barang itu kan di Indo. dia sudah minta, sudah pesan saya, dan saya juga sudah kirim uangnya, ya kan, 2 hari yang lalu tuh. Harganya tuh nggak seberapa, cuma 250.000 lah, nggak apa-apa. Nah tadi saja barusan katanya dia dari pihak bea cukai, barang ini ilegal dan akan ada penggerebekan di bandaranya, bandara mana ya, saya nggak bisa sebutkan bandaranya kan. Boleh sebutkan bandaranya nih. Bandara Batam katanya ada penggerebekan 10 menit lagi. Terus ini bagaimana katanya, ini barangnya ilegal. Apa kamu tahu ini barangnya ilegal? Ya saya nggak tahu dong kalau itu barang ilegal. Kamu hubungi deh penjualnya katanya, minta bukti ini barang udah sah, ada bea cukainya, PPN-nya atau apa itu ya, saya nggak tahu. Kata saya, kenapa nggak Bapak saja yang hubungin dia? Saya kasih nomornya. Enggak, kamu aja yang hubungin dia katanya. Udah gitu saya kan tentu si penjualnya. Iya, memang ini nggak ada, katanya nggak ada PPN ini itunya, katanya gitu. Mbak telepon aja si bea cukainya itu, minta secara kekeluargaan, kalau minta duit, nanti saya ganti uangnya, katanya gitu, kata si penjual. Kata saya, kenapa nggak telepon saja ke bea cukainya Anda, bukan saya? Enggak, Mbak aja, kata si penjualnya ya, Miss. Saya telepon lagi tuh si bea cukainya. Ini gimana Mbak, katanya. Sebentar lagi mau datang nih polisi, katanya gitu kan. Saya udah deg-degan tuh ya, saya udah nangis. Saya nggak mau dong ada masalah. Mau secara kekeluargaan apa mau diproses secara hukum. Nanti soalnya ini ada alamat kamu yang di sini, katanya. Nanti biar polisi akan datang ke rumahmu, katanya Rumah gitu. mana? Ke rumah mana? Kenapa? Rumah sini yang ada di Hong Kong. Kan saya udah terangkan alamat sini, supaya itu si barang datang ke sini kan. Oke, terus udah gitu, oke, kata saya. Kata si penjualnya mau dikirim uangnya ke kamu, saya minta nomor rekeningnya. Terus berapa biayanya? Saya tanya begitu kan. Katanya kalau mau diproses secara hukum, kamu akan dipidana 4 tahun atau denda 250 juta. Apa kamu mau? Kata dia. Kalau secara kekeluargaan berapa? Kata saya. Kalau secara kekeluargaan, saya akan bilang ke atasan saya, dan atasan saya nanti akan bilang. Katanya 5.750.000. Oke, terus? Dan itu harus sekarang dikirimkan 10 menit karena nanti ada polisi akan datang, kata dia. Terus saya bilang dong, bagaimana mungkin 10 menit bisa ngirim uang sementara di sini TNG sedang ada masalah. Ya kamu bilanglah ke penjualnya, ditutup lagi tuh sama dia, aku telepon lagi sama penjualnya. Oke, ini nomor rekeningnya sudah ada, kata saya tuh. Tapi saya limited, katanya ATM saya ternyata limited, katanya nggak bisa. Gimana kalau Mbak aja yang kirim uangnya dulu, nanti saya ganti jam 4 ini, kata dia gitu Mbak. Kata saya mikir, ini orang dua-duanya kayaknya kong kali kong dia mau nipu saya atau mau gimana ya, saya nggak tahu ya Miss. Soalnya tertera dari nomor rekening yang dia cukai sama nama dia, terus yang ada di baju bea cukainya dia nggak sama semua namanya. Ini apa ya gitu Miss. Saya sampai sekarang masih deg-degan, ini tuh bener-bener bea cukai atau mereka berdua itu kong kali kong mau nipu saya minta duit gitu Miss. Miss Yuni selalu mengatakan jangan beli online yang tidak jelas di media sosial. Kalau memang beli online yang itu harus terdaftar atau ngecek seperti apa dan bagaimana. Tiap hari Miss Yuni mengatakan jangan beli online dengan orang-orang yang tidak dikenal, bahkan mereka mengaku sebagai bea cukai. Berapa kali saya bertengkar dengan oknum-oknum bea cukai? Bukan bea cukai Mbak. Kalau bea cukai itu ada aturannya ya. Bea cukai itu ada surat-suratnya. Mereka itu tidak ada surat-suratnya. Mereka mengatakan suka-suka dia. Enak aja di penjara 4 tahun. Kriminal apa yang sampean lakukan? Kenapa sampai di penjara 4 tahun?
Sampean pas Iya, katanya penjual sama pembeli akan saya seret semua proses ke polisi. Nanti polisi akan datang ke rumah majikanmu sesegera mungkin kalau kamu tidak mau bayar uang 5.750.000. Pikir saya segampang itu minta uang segitu, dari mana saya duit? Oke, sekarang telepon Sekarang 10 menit katanya. sekarang telepon bea cukainya atau telepon penjualnya. Bilang aja saudaramu membayarin. Aku sudah blokir mereka, Mbak. Soalnya mereka terus-terusan nelponin aku pusing lah. Aku Oke. blokir mereka. Oke, sudah Sumpah pinter demi Allah. berarti, sudah pinter, sudah memblokir. Tapi percayalah bahwa mereka akan memakai nomor-nomor lain untuk menghubungimu, untuk mengancam kamu. Jadi kamu Iya, aku takutnya seperti itu. Macam mana? sepertinya setiap orang yang akan telepon kamu blokir aja dulu. Jadi itu adalah penipuan. Jadi setelah mungkin kamu telepon sama Miss Yuni, kamu akan sedikit lebih tenang karena itu adalah pure 100% penipuan. Jadi kamu pinter. Saya deg-degan dari tadi, Miss. Ya Allah, ya Rabbi. Uangnya cuma 250.000 saya beli. Saya beli skincare itu apa ya? Sekarang ini katanya minta 5.700.000. Emangnya saya gila apa? Emangnya saya astagfirullahaladzim, Miss. Sumpah baru kali ini aku. Padahal Miss Yuni udah cerewet loh, jangan lihat di online. Kok nggak percaya saya ngomong? Ayo. Kan uangnya buat sodako, ayo. Pertama beli online. Aku mikir udah lah buat sodako aja, tapi bukan itu bukan buat sodako itu Mbak. Itu bukan sodako, itu penipuan. Buat sodako itu niat dari hati. Ayo, jangan ditipu, nggak apa-apa lah buat amal. Itu bukan, itu penipuan total. Jadi kalau mau buat sodako nih, gajian nih Miss Yuni, titip uang mau dibagikan buat teman-teman, itu lebih baik. Atau kamu punya uang 200.000, 300.000, bagikan sama tetanggamu yang membutuhkan. Jadi setiap gajian itu ada uang zakatnya ya. Jadi nggak perlu ngomong dititipin ke Miss Yuni, enggak. Saya nggak pernah minta uang kalian. Titipkan pada tetangga sebelahmu kanan kirimu. Agar terhindar dari rasa sedikit tamak aja, sedikit tamak. Ini kan kamu cari barang murah di online. Iya kan nggak mungkin juga 200.000 dikirim, Mbak. Iya, makanya aku pikir, ya juga ya nggak mungkin pula 5 biji skincare gitu ya. 200.000 Mbak, 45 itu buat ongkirnya katanya. Sekarang aku pikir gak mungkin juga ya segitu kata saya. Sebenarnya sama sudah berpikir secara logika loh. Udah nggak mungkin loh. Kenapa masih dilanjut? Hah? Iya, aku begonya itu lah kan. Kenapa masih dilanjut ya? Karena rasa sedikit tamak, sedikit serakah, mendapatkan sesuatu yang bagus dengan harga yang murah. Itu nggak mungkin, Mbak. Itu nggak mungkin. Iya. Paham? Ya udah nggak apa-apa. Paham ya. Saya sedikit seneng karena kamu belum transfer uangnya. Walaupun yang 200 sudah habis. Nah, Miss Yuni bilang nih, dengerin Miss Yuni ngomong. Bulan depan Miss Yuni minta uangnya 300. Bagikan pada tetanggamu yang membutuhkan. Bener-bener sisakan uang 300 itu buat tetanggamu. Yang yatim piatu atau siapapun. Ya Mbak, kalau ya bukannya sombong, kalau masalah itu mah tiap bulan saya selalu bilang sama Mbak, emak sama saya abang minta loh. Saya nggak nanya kamu pernah ngasih uang loh. Saya minta uangmu bulan depan gajian 300 kasih no tetanggamu. Saya nggak nanyain kamu dulu selalu ngasih zakat. Paham nggak maksud saya? Paham, tiap bulan insya Allah saya selalu. Bukan, saya cuma minta bulan depan nih sisakan uang 300 buat tetanggamu. Saya nggak nanyain kamu selalu tiap bulan ngasih uang atau berbagi sama orang, itu saya nggak nanya. Saya cuma minta 300 nih, karena hari ini kamu terhindar dari masalah, terhindar dari penipuan. Boleh nggak saya minta uangnya 300.000 rupiah bagikan sama tetanggamu? Iya, boleh. Jadi jangan bilang, aku loh setiap bulan kasih orang, aku setiap bulan lo ngasih. Saya tahu itu. Tapi hari ini kamu terhindar dari penipuan, bisa telepon Miss Yuni, saya cuma minta 300. Bagikan ke tetanggamu. Iya, baik. Jadi biar tolak balak lah kalau dari tadi ya Allah. Iya, tolak balak lah kalau bahasa saya. Jadi saya lebih baik memberi daripada saya harus kehilangan uang. Iya. Boleh ya? Boleh lah. Oke, siap.
Dari tadi aku nangis terus, ya Allah, Mbak. Sekarang sudah lega? Iya, sudah. Ya udah. Hati-hati lain kali ya di Makasih, online ya. Mbak. Hati-hati di online ya sayang Iya, ya. iya. Iya, Oke. nggak mau saya nyerah, nggak mau. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman yang terhindar dari malapetaka atau tolak balak ya, saya lebih mengatakannya, saya orang Jawa, terserah kalian mau bilang saya ritual atau apapun. Saya cuma pingin bilang kalau hari ini kamu terhindar dari masalah, ya sisakan sedikit uangmu 300 sampai 500 ke tetangga sebelah kanan kirimu. Saya lo tiap bulannya sudah zakat, infak, iya oke, itu kan kalian sudah setiap bulannya. Tapi saya minta cuma 300, kasih tetanggamu. Jangan jauh-jauh. Kasihkan tetanggamu, sebelah kanan kirimu yang kehidupannya kurang atau yatim piatu. Jadi saya berpikirnya seperti itu ya. Saya tidak tahu teman-teman yang lain setuju dengan apa yang saya katakan. Jadi saya lebih berpikir bukan kita sombong ingin memberikan uang ya. Kita cari uangnya susah juga, tapi lebih sedih lagi kalau kita ditipu oleh penipu. Karena penipu ini macam-macam warnanya ya. Jadi macam-macam sekali cerita-ceritanya. Jadi ngeri-ngeri sedap. Saya tuh cuman nggak bisa mikir, otak saya tuh nggak bisa jalan ya. Penipuan itu di mana-mana, tapi kenapa kita masih saja tertipu? Video-video saya itu saya up berkali-kali. Cerita-cerita yang sama itu selalu ada, tapi kenapa? Kenapa tapi kenapa kok selalu kita tidak bisa menjaga diri kita dari penipuan-penipuan tersebut. Jadi buat teman-teman, saya lebih berpikir untuk lebih berhati-hati ya kepada teman-teman semua. Semakin hari semakin canggih aja penipuan-penipuan ini, dan kita akan lihat seperti apa dan bagaimana kelanjutan penipu ini. Sebentar, ini ada penelpon yang saya rasa agak aneh. Sebentar ya.